Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are in healthy condition. Oke, ketemu lagi bersama Mrs. Naila Munawwaratul Qanaah dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang telling the time. Nah, hari ini kita melanjutkan materi masih di bab 3, yaitu telling the date, menyatakan tanggal. Sebelum menyatakan tanggal dalam bahasa Inggris, kita pelajari dulu yang pertama, the names of the days, nama-nama hari. Nah, pasti kalian sudah hafal ya nama-nama hari dalam bahasa Inggris, karena pasti di SD sudah kalian pelajari. Days of the week along with its abbreviations, hari dalam seminggu beserta singkatannya. Nah, ini ada singkatannya juga, biasanya kalau menulis singkatannya seperti itu dalam bahasa Inggris ya. Yang pertama Sunday, kemudian Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Nah, latihan mengucapkan dengan benar. Nah, untuk hafalan pasti sudah kalian hafalkan ya, sudah hafal nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua kita pelajari dulu the names of months, nama-nama bulan. Months along with its abbreviation, bulan dengan singkatannya. Abbreviation itu singkatan. Nah, ini dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris nama-nama bulan itu hampir sama, cuman pelafalan sama, tulisannya yang berbeda. Ada beberapa yang sama, plek juga ada, cara bacanya juga sama. January, February, March, April, May, Juni, July, August, September, Oktober, November, and December. Nah, itu cara membacanya. Kemudian yang ketiga, cara membaca tahun dalam bahasa Inggris. Nah, cara membaca tahun dalam bahasa Inggris. Yang pertama, kita bisa memisahkan angka tahun tersebut menjadi dua bagian, yaitu 2 angka di awal dan 2 angka di akhir. Contohnya, tahun 1985. Ingat, untuk penulisan tahun dalam bahasa Inggris, kalian pakai angka kardinal, yaitu angka yang biasa, yang digunakan untuk menyebutkan jumlah. Kemarin sudah kita pelajari. Tahun 1985 kita pisahkan dulu menjadi 2 bagian, yaitu 19 dan 85. Jadi tahun 1985 bukan dibaca 1985 bukan, tapi dibaca 19 itu 19, 85 itu 85. Jadi 1985 karena dibagi menjadi 2 bagian tadi. Kemudian tahun 1980 kita bagi menjadi 2 bagian dulu, 19 dan 80. Nah, jadi tahun 1980 dibaca 1980. 19 19 80 80. Kemudian yang kedua, jika ditemukan angka 0 pada bagian depan dari 2 angka terakhir, maka angka 0 tersebut kita baca seperti membaca huruf O. Contoh, 1903 dibagi menjadi 2 bagian, 19 dan 03. 19 itu 19, 0 itu O, 3 itu 3. Jadi, tahun 1983 dibaca 1903. Selanjutnya, tahun 1608 dibagi menjadi 2 bagian, 16 dan 08. 16 16 0 O 8 8.
Jadi tahun 1608 dalam bahasa Inggris dibaca 1608. Yang ketiga, untuk pengucapan tahun setelah tahun 2000, langsung menambahkan kata 2000 diikuti dengan kata N, kemudian angka belakangnya. Ini kalau untuk 2000. Kalau untuk 1000 ya 1000. Kalau untuk 3000 ya 3000. Kalau untuk 4000 ya 4000. Tergantung angkanya berapa ribu. Contoh, tahun 2005, 2000, kemudian kasih kata N, kemudian 5 itu 5. Jadi 2005 dibaca 2005. 2020, 2000, kemudian kasih tambahan N, 2020. Jadi 2020. Misalkan 3005 ya berarti 3005. 1005, 1005. Seperti itu ya. Nah, saya rasa mudah sekali, tapi yang harus kalian ingat untuk menyatakan tahun dalam bahasa Inggris pakainya angka yang biasa, yaitu angka kardinal. Kemudian ini materi intinya, how to tell or write the date. Bagaimana menyatakan atau menulis tanggal dalam bahasa Inggris. There are two steps. Ada 2 cara. First step, cara yang pertama, day itu hari. Kemudian month, bulan. Day, hari diikuti month, bulan. Kemudian setelah itu diikuti tanggal, date. Untuk tanggal kalian ingat, untuk tanggal by using ordinal number. Kalau tahun pakai kardinal, kalau tanggal pakai ordinal number atau angka ordinal yang digunakan untuk menyatakan urutan kemarin itu. Kemudian diikuti dengan year atau tahun. Jadi hari dulu, bulan, tanggal, dan tahun. Nah, tanggalnya di depan. Tahunnya bulannya di depan setelah hari. Untuk yang cara pertama. Example, contoh. Misalkan hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Kita rubah menjadi penulisan tanggal dalam bahasa Inggris pakai cara yang pertama. Hari dulu. Rabu, bahasa Inggrisnya Wednesday. Kemudian month, bulannya dulu. Bulan Oktober. Penulisannya juga harus bahasa Inggris ya, Oktober. Kemudian date, tanggalnya by using ordinal number 14, 14th. Kemudian 14 di atasnya dikasih tambahan TH seperti penulisan ordinal number yang kemarin. Kemudian year-nya 2020. Cara membacanya nanti di bawah. Kemudian yang second step atau cara kedua ini kebalikan. Kalau tadi setelah hari bulan dulu, kalau ini urut seperti penulisan tanggal dalam bahasa Indonesia, yaitu hari, day, kemudian date, tanggal, otomatis pakai ordinal number. Kemudian month, bulan, kemudian tahun. Jadi sama dengan penulisan ya di bahasa Indonesia. Example, Rabu 14 Oktober 2020. Pakai cara yang kedua yaitu Wednesday 14th of October. Nah, ini dikasih tambahan of sebelum bulan. Dikasih tambahan of sebelum bulan. Ini untuk cara yang kedua. Kemudian how to asking the date. Bagaimana menanyakan tanggal dalam bahasa Inggris? Yaitu what date is it today? Tanggal berapa hari ini? Nah, kalau yang kamu tanyakan bukan hari ini ya berarti tinggal ganti. Misalkan tanggal berapa kemarin ya berarti what date is it yesterday?
What date is it tomorrow? Nah, tinggal ganti aja. Nah, ini untuk menanyakan yang hari ini. Nah, what date is it today? Tanggal berapa hari ini? Kita jawab pertanyaan ini berdasarkan contoh tanggal yang ada di atas. Cara yang pertama, cara bacanya berarti ini ya. It's Wednesday, October 14th, 2020. Ingat, 14th. Ini untuk penulisan tanggal pakai ordinal number. Kemudian cara yang kedua, di cara yang kedua di atas itu, cara membacanya, it's Wednesday, the 14th of August, 2020. Maaf, salah ya Cah. Yang kedua ini harusnya Oktober, bukan Agustus. Ini belum saya edit. Untuk yang atas sudah benar, Oktober 14th 2020. Untuk yang di bawah ini Agustusnya kalian ganti dengan Oktober. Jadi it's Wednesday the 14th of October 2020. Itu untuk penulisan tanggal dalam bahasa Inggris. Ingat, untuk tanggal pakai ordinal number, untuk tahun pakai cardinal number. Kemudian ini information about national days. Informasi tentang hari nasional. Ini di LKS kalian ada, makanya saya kasih ini informasi tentang nama-nama hari nasional beserta tanggalnya. By this information, you can do the task page 41, task 3 by match the national day with its date. Dengan informasi ini, kamu bisa mengerjakan tugas halaman 41, tugas ketiga, yaitu menjodohkan hari nasional dengan tanggalnya. Nah, ini penugasan yang pertama. Nanti ditulis di buku tulis dan di kertas. Untuk yang di kertas nanti dikumpulkan pada hari Senin. Ini tugas yang pertama. Di LKS halaman 41. Kalian tinggal menjodohkan pakai informasi yang sudah ada di sini. Untuk pakai materi yang ini sudah saya kasihkan. Kemudian kamu tinggal menjodohkan sesuai yang ada di LKS. Gitu ya. Ada Kartini Day, Earth Day, Labor Day, National Education Day, National Awakening Day, Reformation Commemoration Day, Pancasila Day, National Children Day, dan yang lain sebagainya. Baca sendiri ya. Kemudian penugasan yang kedua, nah ini sama ditulis dalam buku tulis. Kemudian di kertas juga, yang di kertas dikumpulkan besok hari Senin. Fill in the blank with suitable answer. Isilah dengan jawaban yang sesuai. Untuk nomor 1 sampai dengan nomor 4 itu ada contohnya, example di situ. When do we celebrate Kartini's Day? Kapan kita merayakan Hari Kartini? Hari Kartini tanggal berapa? Jawaban yang A, kalian tulis tanggalnya. Ini untuk latihan menulis tanggal, ya. Latihan untuk menulis tanggal. Ada 2 versi tadi, ditulis semua. Ada 2 cara ditulis semua. Yang A berarti 21st, 21 atasnya kasih ST of April 2017. Cara yang kedua, April 21 ST, atasnya ST karena first, kemudian 2017. Nah, yang B kalian jawab dengan kalimat. Tanggal itu kalian jawab dengan kalimat. Ini latihan mengucapkan tanggal. Kalau yang B ini untuk latihan mengucapkan tanggal. Jadi nggak mungkin kalian sebutkan 21 ST of April 2017, nggak mungkin. Ya, untuk pengucapannya ada di B itu. It's on the 21st of April 2017. Satu aja yang itu, yang B. It's on the 21st of April 2017. Tuh. Itu untuk nomor 1 sampai dengan 4 ada di dalam contoh. Kemudian yang nomor 5 sampai dengan nomor 10
Itu kalian jawab sesuai dengan pertanyaannya. Misalkan, when do we have English, Arabic, Math, and Science? English, Arabic, Math, and Science itu ada. Kapan kita mempunyai kelas? Maksudnya kelas ya ini. Maksudnya mata pelajaran bahasa Inggris itu hari apa, Arab hari apa, matematika hari apa, IPA itu hari apa. Itu maksudnya seperti itu. Nanti ditulis harinya, berarti hari di mana mapel itu dipelajari dalam kelasmu, jadwalnya. Yang nomor 6, after February is, setelah bulan Februari adalah bulan bla bla bla. Itu tergantung pertanyaannya ya untuk yang nomor 5 sampai dengan nomor 10. Jadi ada 2 penugasan. Yang penugasan pertama tadi menjodohkan yang ada di LKS, yang penugasan kedua ada di materi ini. Saya rasa tidak ada yang perlu ditanyakan, sudah jelas semua. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan bisa di grup kelas masing-masing. Oke. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga hari ini bermanfaat. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Goodbye.